Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar hari ini semuanya? Ibu harapkan kita semua berada di dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat walafiat ya. Nah anak-anak ibu sekarang, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini semuanya masih semangat atau enggak nih anak-anak ibu di pagi yang cerah ini? Nah, masih semangat atau enggak? Ibu harapkan semuanya masih semangat. Dan tadi semuanya pasti udah sarapan kan? Ya kan anak-anak ibu? Jadi sarapan itu penting sekali anak-anak ibu. Walaupun hanya teh manis dan roti, itu penting sekali untuk kita lakukan di setiap pagi hari sebelum mengikuti proses pembelajaran. Nah, anak-anak ibu, di sini tadi jadinya udah sarapan kan? Nah, apa sih fungsinya Bu sarapan itu, supaya apa Bu? Nah, jadi kalau kita tuh udah sarapan di pagi hari, insya Allah kita itu bisa mudah mengikuti pelajaran yang akan disampaikan sama ibu guru nanti. Kita bisa mudah memahami apa yang disampaikan ibu guru nanti, karena perut kita enggak lapar, perut kita enggak merasakan sakit. Nah, kalau kita enggak sarapan nih, otomatis perut kita tuh pasti akan ngerasakan lapar kan pada saat proses pembelajaran dimulai. Baru ibu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perutnya udah bunyi-bunyi krok 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 krok. Nah, jadi pasti kalian itu udah nggak konsentrasi lagi sama apa yang akan ibu sampaikan. Nah, jadi yang paling utama dan yang paling penting itu kalian sarapan terlebih dahulu, yang dimana sarapan itu berarti kita udah menyiapkan kondisi fisik kita ya. Nah, jadi kalau kita tuh kondisi fisiknya udah bagus, udah dipersiapkan dengan sarapan tadi, jadi kita tuh mudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh ibu guru. Nah, seperti itu. Kalau kita udah bisa memahami apa yang disampaikan sama ibu guru, pastinya kita ini akan mudah akan menjadi anak yang pintar. Kalau anak yang pintar, insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Nah, yang dimana orang yang sukses itu bisa menggapai cita-citanya, misalnya bisa membanggakan kedua orang tuanya. Di sini siapa yang punya cita-cita? Nah, pasti semuanya punya kan. Dan di sini siapa yang mau membanggakan kedua orang tuanya? Pasti semuanya pengen dong anak-anak ibu ya. Jadi ibu harapkan kalian harus bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Supaya apa? Supaya bisa menjadi orang yang pintar, orang yang sukses, dan bisa membanggakan kedua orang tua kita. Jadi semangat. Nah, satu lagi, sebelum kita mulai pembelajaran ini, ibu mau kalian itu berada di tempat yang bersih, nggak ada sampahnya. Kenapa Bu? Kan tinggal dengerin ibu aja. Kenapa harus ada berada di tempat yang bersih? Nah, ini ibu kasih tahu. Karena kalau kita berada di tempat yang kotor, yang banyak sampahnya, ada bau-bauan, itu bisa mengganggu konsentrasi kita. Nah, jadi ibu harapkan kalian harus berada di tempat yang bersih. Apabila ada sampah di sekelilingnya, pindahkan ke tong sampah terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran ini. Bersihkan dulu tempatnya itu ya, supaya nggak mengganggu pandangan mata kita. Nah, kalau pandangan mata kita tuh terganggu, pasti kita tuh nggak konsentrasi dong dalam mengikuti pembelajaran ya. Jadi ibu harapkan kalian berada di dalam kondisi yang lingkungan yang bersih ya. Nah, anak-anak ibu, minggu kemarin kita udah belajar tentang ada strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, jadi minggu ini kita belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan media. Nah, pasti sini semangat dong. Dan ada nggak yang tahu apa itu arti dari media? Nah, jadi di sini kita akan bahas nantinya. Ibu bakalan kasih tahu kalian tentang apa itu media ya.
Nah, selain Ibu akan bahas apa itu media pembelajaran, Ibu juga akan membahas bagaimana pengembangan media pembelajaran di dalam bahasa Indonesia itu. Kemudian apa aja sih Bu contoh-contoh dari media pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Jadi di sini nanti kita bakalan mengetahui itu, dan Ibu harapkan setelah kalian mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, kalian bisa memahami apa yang dinamakan media, bagaimana cara pengembangan media itu, dan apa sih contoh-contoh dari media pembelajaran itu. Nah, jadi di sini Ibu bakalan kasih tahu ke kalian. Nah, anak-anak Ibu, supaya kita lebih bersemangat lagi, nih ada yang ngantuk-ngantuk, supaya fresh lagi, kita bakalan memulai pembelajaran ini. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita nyanyi terlebih dahulu. Di sini siapa yang seneng nyanyi? Nah, ayo. Nah, jadi kita mulai dengan menyanyi lagu. Siapa nih yang pengen nyanyi lagu apa? Akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, pasti di sini semuanya tahu dong, anak-anak Ibu. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, nah jadi semuanya pasti lebih fresh kan? Pastinya lebih bersemangat lagi. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Nah, pasti di sini ada yang penasaran dong, apa sih itu media pembelajaran? Bagaimana sih bentuknya? Nah, jadi arti dari media pembelajaran itu adalah alat untuk membantu sebuah proses pembelajaran, yang dimana alat media pembelajaran ini fungsinya itu untuk bisa memperjelas suatu materi yang disampaikan oleh guru kepada peserta didiknya, supaya proses pembelajaran itu menjadi lebih efektif lagi dan lebih menyenangkan lagi, seperti itu. Jadi media pembelajaran itu adalah sebuah alat bantu dalam proses pembelajaran yang disampaikan untuk mempermudah guru menjelaskan suatu materi pembelajaran dengan kepada siswanya, kepada peserta didiknya, seperti itu. Yang dimana dia itu supaya dengan menggunakan media pembelajaran ini bisa mempermudah guru, ya kan. Kemudian dengan adanya media pembelajaran ini pembelajaran pun bisa berjalan lebih efektif, karena guru tuh bisa dengan mudah menyampaikan suatu materi. Ada alat bantunya, yaitu alat peraga, dan anak murid pun bisa dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. Jadi belajar dengan menggunakan media pembelajaran itu menyenangkan, bukan karena ada alat bantu yang bisa mempermudah kita memahami suatu materi pembelajaran, dan alat bantu ini juga memudahkan seorang guru untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran. Nah, jadi kira-kira media pembelajaran itu menyenangkan atau tidak ya, atau membantu kita atau tidak ya. Nah, jadi media pembelajaran itu sangat membantu kita dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, pasti penasaran nih kan, seperti apa sih itu media pembelajaran? Nah, nanti Ibu kasih tahu. Jadi sekarang Ibu kasih tahu dulu apa itu arti dari media pembelajaran. Jadi udah paham ya tadi apa? Alat bantu untuk membantu guru dalam menjelaskan suatu materi pembelajaran supaya pembelajarannya itu lebih efektif, dan membantu siswa juga untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru, mempermudahnya gitu. Jadi kalau guru udah mudah memahami, mudah menyampaikan sebuah materi, dan siswa pun mudah memahami sebuah materi, berarti pembelajaran itu berjalan secara efektif. Nah, jadi semakin penasaran nih pasti, kayak mana sih Bu media pembelajaran itu, alat bantu yang kayak mana, seperti itu ya kan. Nanti Ibu kasih tahu. Nah, makanya kalian harus lebih semangat lagi nih, harus lebih semangat dan mendengarkan apa yang Ibu jelaskan ya. Nah, jadi ini ada macam-macam pengembangan media pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu kayak
mengembangkan media pembelajaran yang berbasis lingkungan. Nah, seperti apa nih? Pasti kalian nih udah sering dengar. Yang pertama itu contohnya yang berbasis lingkungan itu seperti pasar tradisional, sekolah, perpustakaan, tempat wisata. Nah, itulah dia yang dinamakan media yang berbasis lingkungan. Nah, seperti apa tadi? Ada pasar tradisional, ada sekolah, perpustakaan, terus tuh ada tempat wisata. Nah, pasti kalian udah bisa membayangkan kan pasar tradisional tuh kayak mana, sekolah tuh kayak mana, pasti udah tahu dong sekolah kayak mana. Perpustakaan tuh, di dalam perpustakaan tuh ada apa-apa aja, ada banyak buku-buku. Nah, pasti udah ini kan, udah terpikir, udah terbuka kan pikirannya bahwa media pembelajaran itu sejenis apa. Nah, kemudian ada tempat wisata nih, pasti penasaran nih kenapa tempat wisata itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, ya jadi dia itu termasuk dalam media pembelajaran yang berbasis lingkungan. Jadi di sini Ibu jelaskan dulu nih, sekolah yang pertama tadi kan. Nah, jadi sekolah ini itu dijadikan media pembelajaran yang sangat baik, yang dimana itu bisa meningkatkan kemampuan belajar siswanya seperti menulis, menyimak, membaca, berbicara. Kok bisa kayak gitu, Bu? Ya iya, dengan cara kalian itu datang ke sekolah, nah mengikuti proses pembelajaran ya, dan mengikuti apa yang disampaikan oleh ibu guru. Misalnya kalian disuruh menulis, kalian disuruh membaca, kalian disuruh mendengarkan, seperti ibu ini lagi meminta kalian untuk mendengarkan apa yang ibu sampaikan. Nah, itu juga sebuah kemampuan siswa. Nah, jadi itu mendengarkan tadi kan. Nah, jadi dengan bersekolah itu kalian bisa menjadi aktif seperti itu. Kayak misalnya kalian bersama ibu guru itu melakukan sebuah wawancara, tanya jawab. Tadi kalian udah makan atau belum? Udah sholat subuh atau belum? Seperti itu kan tanya jawab. Jadi kalian itu memiliki kemampuan untuk berbicara, seperti itulah gunanya. Itu yang dinamakan media berbasis lingkungan. Yang pertama ada sekolah. Oke, yang kedua kita masuk ada perpustakaan. Nih pasti udah terbayang-bayang nih kan, perpustakaan itu kan pasti banyak buku-buku ya kan. Nah, banyak buku-buku, ada buku apa aja pasti kan. Ada nggak anak-anak ibu nih yang belum pernah ke perpustakaan? Pasti nggak ada dong, karena perpustakaan itu gudangnya ilmu ya. Banyak buku-buku yang bisa memberikan kita ilmu pengetahuan, bisa mengembangkan wawasan kita, buku-buku tersebut. Jadi kalian wajib kali untuk anak-anak ibu ini mau datang ke perpustakaan seperti itu. Nah, jadi apa sih, Bu, perpustakaan ini? Pastinya kalian udah tahu dong, udah pernah lihat, udah pernah dateng ya. Jadi banyak buku-buku di sana. Nah, jadi siapa di sini yang udah pernah ke perpustakaan? Pasti kalian tuh pertama kalian masuk dulu nih ke perpustakaannya. Nanti di situ kan ada penjaga perpustakaannya. Kalau kalian mau meminjam buku, gimana atau cara meminjamnya? Pasti kalian izin dulu dong ke petugasnya, ya kan? Bu, saya mau minjem buku ini, seperti itu. Nanti kalian mengikuti syarat-syarat yang diberikan oleh si penjaga perpustakaannya untuk bisa mendapatkan sebuah buku tersebut. Nah, kemudian jadi setelah kalian pinjam, kalian bacalah buku yang kalian pinjam. Kemudian kalian bisa membaca buku tadi, kemudian bisa membuat sebuah ringkasan dari buku yang telah kalian pinjam tadi, supaya bisa diingat-ingat kembali apa yang ada di dalam buku ini. Misalnya buku pelajaran bahasa Indonesia misalnya, dipinjam ke perpustakaan. Karena kan pinjam ke perpustakaan itu nggak boleh lama-lama, jadi supaya ada peninggalannya, boleh kita membuat sebuah ringkasan seperti itu tentang buku yang udah kita baca dan kita pinjam dari perpustakaan. Seperti itu ya anak-anak ibu. Nah, kemudian pasar tradisional ini cara pengembangannya, yang pertama siswa itu sama guru misalnya, atau kalian sama mak kalian pergi ke pasar tradisional, kemudian belajar nawar. Misalnya kalian beli tomatnya sekilo berapa, Bu? Kalian tanya
Ini kalian pergi sama orang tua atau sama guru. Nah, jadi tomatnya berapa Bu? 1 kilo misalnya 3.000. Nih, kalian lakukan penawaran. Misalnya, Bu, boleh nggak Bu tomatnya 1 kilo 2.500. Nah, seperti itu. Jadi di situ kan kalian ini jadi pandai menawar kan. Cuman nggak boleh lah ya nawarnya itu di bawah-bawah sekali, karena kasihan si penjualnya, ntar penjualnya bisa-bisa marah lagi karena harga yang 3.000 kalian tawar jadi 1.000, kalian tawar jadi 2.000. Kalau 2.500 itu sekiranya masih normal-normal aja. Kalau diberi ya kamu beli, kalau nggak dikasih ya jangan dipaksa seperti itu, karena kan ada hak dari si penjual kan, seperti itu. Jadi sekiranya kamu itu menawar terlebih dahulu, misalnya boleh kurang atau enggak Bu, kalau 2.500 kayak mana Bu, seperti itu ya kan. Nah kemudian jadi di pasar tradisional itu kalian itu bisa melakukan proses tawar menawar, beli membeli, jual membeli atau dan lain sebagainya seperti itu. Karena pasar tradisional itu tempatnya berdagang ya. Kemudian ada tempat wisata. Nah, tempat wisata ini sangat menarik sepertinya untuk dijadikan sebuah media pembelajaran. Yang dimana cara pengembangannya itu yang pertama, kita datang dulu nih ke sebuah wisata, misalnya ke pantai seperti itu kan, yang bersejarah misalnya, pantai-pantai yang bersejarah misalnya kan. Kalian nanti tanya, Bu, Pak, siapa sih yang tahu tentang sejarah pantai ini atau sejarah tempat ini, kayak gitu. Kemudian kalian bisa menuliskan sejarah tentang pantai tersebut, tempat tersebut, menuliskanlah. Kan kalian udah nanya tadi sama bapak atau ibu penjaga wisata tadi, atau bapak ibu kalian yang mengerti tentang sejarah dari ke pantai tadi atau tempat wisata tadi gitu kan. Jadi boleh ditulis, oh jadi pantai ini dia itu awalnya bukan pantai tapi segini-gini gitu. Nah boleh seperti itu supaya kalian itu bisa berkembang pemikirannya ya. Itulah yang dinamakan media pembelajaran berbasis lingkungan. Nah Bu, nah jadi yang dimana kalian itu udah tadi kan ibu bilang ada bertanya itu berarti kalian berbicara. Setelah kalian bertanya, kalian menuliskan. Nah, berarti itu kan kalian menulis jadinya. Jadi itu bisa digunakan untuk sebagai media pembelajaran dari bahasa Indonesia. Itulah cara pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis lingkungan ya. Yang dimana tadi ada perpustakaan, ada pasar tradisional, kemudian ada sekolah, kemudian tadi ada juga tempat wisata dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk bahasa Indonesia, yang dimana kalian udah bertanya atau berbicara, menulis seperti itu, atau membaca sesuatu yang ada di tempat wisata tersebut. Nah itu juga sebuah pembelajaran bahasa Indonesia, yang dimana pembelajaran bahasa Indonesia itu ada membaca kan, menulis, kemudian berbicara juga ya. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Kalau paham, kita masuk ke materi yang ketiga, yang dimana ada contoh penggunaan media pembelajaran pada pembelajaran bahasa Indonesia. Wah ini menarik sekali nih, ibu langsung kasih contohnya kepada kalian. Yang pertama, ada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar itu menggunakan media audiovisual. Apa itu Bu? Nggak pernah denger Bu, apa itu ya Bu? Gitu. Nah jadi media pembelajaran audiovisual itu adalah dia itu memfokuskan indera penglihatan dan pendengaran kita, yang dimana kita udah bisa mendengar, kita juga bisa melihat seperti itu. Nah seperti ini, ketika kalian
sudah melihat video ibu ini, itu dinamakan media pembelajaran audiovisual, yang dimana kalian melihat ibu yang sedang berbicara dan mendengarkan apa yang ibu sampaikan, seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan media audiovisual yang melibatkan mata dan kuping kita. Jadi manfaat menggunakan media dalam pembelajaran itu sangat penting ya. Jadi kita tuh bisa mudah untuk mengerti apa yang ibu sampaikan, dan ibu juga mudah menyampaikan apa yang tentang materi yang akan disampaikan kepada kalian. Nah, jadi audiovisual ini banyak manfaatnya. Yang pertama, menghemat waktu, karena kan kalian nggak perlu tuh datang-datang ke sekolah, hanya memutar video yang ibu sampaikan aja dan langsung bisa duduk tuh di kamar di tempat yang bersih. Nah, jadi nggak memakan banyak waktu ya kan, dan juga membantu anak-anak yang ketinggalan dalam pembelajaran, yang dimana nantinya pada saat kalian misalnya jam 7 ibu buka ibu kirim video, kalian lagi di luar nih, kalian bisa tuh membuka video ibu tuh pada jam 9 seperti itu. Jadi kalian tuh nggak ketinggalan, karena kan ibu mengirim video. Seperti itulah contoh dari media audiovisual ini, video yang sedang ibu lakukan ini, di mana ibu menyampaikan sebuah materi di dalam bentuk sebuah video, dan kalian bisa melihat ibu yang sedang menyampaikan materi serta mendengarkan apa yang ibu sampaikan. Itu yang dinamakan media audio visual. Nah, mungkin kalian tuh lebih ini kali ya, lebih lebih menarik gitu kan dengan menggunakan video. Jadi itulah manfaatnya anak-anak ibu audiovisual ini. Kemudian kalian mau tahu lagi contoh selain ibu yang ibu menyampaikan materi kepada kalian ini? Oke, ibu akan tunjukkan beberapa contohnya ya. Nah, oke, ibu akan tunjukkan lagi bagaimana media pembelajaran yang audiovisual itu. Nih, ibu menggunakan laptop akan menunjukkan sebuah video kepada kalian. Ini ada film. Ini kalian bisa lihat. Nih, jadi nih kalian bisa lihat video yang lagi ibu sampaikan. Nih, misalnya ada film yang akan ibu tunjukkan nih kepada kalian. Jadi ibu minta kalian untuk menonton film ini gitu kan. Misalnya ibu minta kalian untuk menonton film ini. Anak-anak ibu sekalian, kalian harus menonton film ini gitu kan. Nah, setelah kalian menonton film ini, ibu harapkan kalian bisa menuliskan apa yang terjadi di dalam film ini, cerita apa, seperti itu. Apa judulnya, bagaimana alurnya, apa temanya, seperti itu, siapa-siapa aja tokohnya. Nah, jadi inilah media audiovisual yang mana melibatkan penglihatan dan pendengaran kalian, seperti itu. Inilah yang dinamakan media audiovisual tadi. Oke, anak-anak ibu semuanya paham kan sampai di sini? Nah, jadi anak-anak ibu udah paham kan bagaimana bentuk dari media audiovisual tersebut. Nah, jadi tadi ibu ada menayangkan sebuah film. Nah, yang dimana tuh ibu tuh misalnya ibu udah menayangkan sebuah video tadi kan, kalian tuh bisa mendengar juga, kalian bisa melihatnya. Kemudian ibu meminta kalian menontonkan sebuah film tersebut dan meminta untuk menuliskan apa tema dari film tersebut, apa judul dari film tersebut, kemudian siapa-siapa aja tokoh yang ada di dalamnya, dan bagaimana apa cerita yang ada di dalam, ceritakan kembali cerita dalam film tersebut. Nah, seperti itu adalah media pembelajaran untuk bahasa Indonesia ya. Nah, jadi di sini paham kan? Kemudian apalagi Bu contohnya? Nah, contoh yang kedua ada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dengan menggunakan media gambar. Wah, pasti ini udah sering dong. Media gambar itu visual, dia itu 2 dimensi. Dia itu nggak ada suaranya, cuman gambar doang. Nah, jadi dia itu kayak gambar. Misalnya ibu mau tunjukkan nih, ibu mau menjelaskan ini gambar-gambar yang ada di dalam sini.
ini adalah bendera dunia. Ini adalah Bapak Pandu Pramuka, Bapak Pandu dunia, Bapak Pandu Pramuka di dunia. Kemudian ini adalah api unggun, ini adalah tenda, seperti itu. Nah, jadi ibu menjelaskan sesuatu itu dengan menunjukkan sebuah gambar seperti itu. Kemudian bisa juga dengan menggunakan misalnya ibu kasih tunjuk gambar. Nah, gambar ini. Udah, setelah kalian melihat gambar tersebut, ibu minta untuk menceritakan kembali apa yang ada di dalam gambar tersebut, seperti itu. Jadi sampai di sana anak-anak ibu paham atau enggak? Nah, ibu harapkan semuanya paham ya. Nah, sampai di sini semuanya ibu harapkan udah paham tentang apa itu pengertian dari media pembelajaran, bagaimana cara pengembangannya, dan apa aja tadi contohnya. Udah ibu kasih contoh yang dimana bisa menggunakan media audiovisual, bisa dengan menggunakan media visual. Audiovisual tadi seperti film, kemudian visual tadi gambar. Nah, ya kan? Nah, oke, baiklah. Jadi kalau semuanya udah mengerti, maka pembelajaran ini ibu tutup ya anak-anak ibu. Jadi mari sama-sama kita simpulkan. Tadi kita udah belajar tentang apa itu pengertian media. Yaitu media itu adalah suatu alat bantu untuk mempermudah guru menjelaskan suatu materi dan mempermudah siswanya untuk bisa mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan alat tadi. Kemudian dengan menggunakan alat atau media pembelajaran atau alat peraga, pastinya kalian menjadi lebih tertarik lagi untuk belajar. Seperti tadi ibu mempertunjukkan sebuah film kepada kalian kan. Nah, kemudian apa tadi cara pengembangannya, yang dimana ada berbasis media pembelajaran berbasis lingkungan. Ada apa aja tadi? Pasar tradisional, perpustakaan, ada sekolah, kemudian ada tempat wisata, ya kan? Yang dimana cara pengembangannya itu tadi, misalnya di pasar tradisional kalian itu menawar sebuah tomat misalnya 1 kilo 3.000, kalian tawar jadi 2.500, seperti itu. Ketika kalian berjalan-jalan ke tempat wisata, kalian tanya apa sejarah tempat wisata ini, kemudian kalian bisa menuliskannya. Nah, kemudian apa-apa aja tadi contoh dari media pembelajaran untuk bahasa Indonesia? Bisa dengan menggunakan media audiovisual, yang dimana ibu udah menunjukkan sebuah film tadi. Kemudian yang kedua ada media visual, yang dimana ada gambar dan ibu minta kalian untuk menceritakan sebuah gambar tersebut. Nah, oke, sampai di sini untuk kalian ibu kasih tugas yang dikumpulkan minggu depan. Ibu minta untuk menuliskan sebuah cerita dari kisah yang terjadi pada gambar ini. Oke, kalian udah melihat gambarnya, kemudian kalian tuliskan kira-kira apa sih yang terjadi pada gambar tersebut, seperti itu. Kira-kira apa sih yang terjadi pada gambar tersebut? Ceritakan aja. Misalnya ini sedang membersihkan kamarnya, seperti itu kan. Udah sampai di sini anak-anak ibu udah paham ya? Jadi di sini ada yang mau bertanya? Oke, jadi sampai di sini ada yang mau bertanya? Nggak ada, berarti kalian semua udah paham apa yang ibu sampaikan tadi ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang udah mau mendengarkan ibu dari awal sampai akhir mengenai materi media pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan media pembelajaran ini. Nah, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.